Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam semoga tercurah atas baginda yang mulia, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, al-alim ulama, dan kita sekalian umatnya. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki Ramadan tahun ini, usia kita sangat dipastikan semakin bertambah. Begitu juga umur dunia kita pasti semakin bertambah tua. Manusia tentu semakin cerdas, ilmu pengetahuan tentu semakin berkembang dengan begitu pesat. Namun tentu di balik semua itu, apakah kehidupan kita sekalian menjadi semakin baik dan semakin nyaman? Apakah kita sekalian menjadi semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bahkan sebaliknya, kehidupan kita yang semakin buruk dan semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang bisa berkontribusi baik terhadap peningkatan kesejahteraan hidup manusia? Ataukah kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkontribusi besar terhadap segala bentuk kerusakan yang ada di muka bumi ini? Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai khalifatul fil ardh, apakah kita siap untuk memancarkan cahaya kebenaran sebagai suatu rahmatan lil alamin? Sampai-sampai malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita manusia, apakah engkau ya Allah hendak menjadikan orang yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang aku ketahui. Dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tugas dari baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW diutus ke alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak kita, akhlak manusia. Bu'istu liutamima makarimal akhlak. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perilaku kita sebagai manusia, ada perilaku baik, ada perilaku buruk. Kita diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nafsu amarah, adalah nafsu yang membawa kepada kita ke arah materialistik, keburukan dan maksiatan. Ada juga nafsu yang diberkahi. Quran surat Yusuf ayat 53 menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu nafsu yang diberkahi? Tidak lain adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang membawa kita sekalian kepada kebaikan-kebaikan. Nafsu yang membawa kepada kita sekalian kepada ketenangan jiwa kita. Segala kebaikan-kebaikan yang ditimbulkan dari nafsu ini. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan umat-umatku. Wadkhuli jannati, maka masuklah kalian semua ke dalam surgaku. Surga, hadirin yang saya hormati, tenang, tentram, penuh kasih sayang, penuh kemuliaan, membawa kita sekalian manusia ke arah kebaikan-kebaikan, ke arah ketenangan, ke arah yang luar biasa. Itulah nafsu mutmainnah. Hadirin pemirsa di Via TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
untuk menumbuhkan akhlakul karimah pribadi kita yang unggul, tentu diperlukan suatu tekad yang kuat dari kita, disertai ketulusan, keikhlasan, kemudian kesabaran kita dalam melakukan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Yang pertama adalah ikhlasul ubudiyatulillah, yaitu ikhlas kita sekalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan hati kita dalam memurnikan ibadah kita hanya lillah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah saya kira perwujudan persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, tidak ada ilah, tidak ada Allah yang kita wajib imani kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Mereka itu hanya diperintah untuk menyembah Allah dan senantiasa ikhlas di dalam menjalankan perintah Allah, yaitu perintah agamanya. Hadirin pemirsa di Pia TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah agar kita sekalian dapat menumbuhkan akhlak pribadi yang unggul, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, adalah ittiba'u 'alar rasul. Patuh, manut, tunduk dan mengikuti semua apapun petunjuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad kami utus melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa diberi rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang berberkah, seluruh kegiatan kita merupakan kebaikan dan kemaslahatan, saling menghormati, saling membantu, saling gotong royong, saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita barangkali. Dan tentu yang agar ramai, etika kita harus dijunjung tinggi. Sifat amanah menyebar, kemudian akhlak pribadi yang unggul, kemudian mudah-mudahan tentu terus berkembang gitu ya. Maka nanti negara akan menjadi kuat, negara kita akan menjadi baik dan rakyatnya makmur. Negeri yang penuh dengan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa meningkat keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita giatkan kembali ibadah kita, karena amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan bernilai 70 kali lipat, bahkan bisa 700 kali lipat di bulan Ramadan ini. Itu saja hadirin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk jemaah sekalian. Terakhir, saya ingin membacakan pantun, Pak. Pantunnya udah saya sakuan, Pak. Nah, buah kurma di meja makan, enak dimakan saat berbuka. Bulan Ramadan, bulan ampunan, mari tingkatkan ibadah kita. Pergi ke masjid, bawa tajilan, di perjalanan ketemu teman-teman. Mari giatkan ibadah Ramadan, di mana amalan dilipat gandakan. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wastaghfir, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.